Berbanding terbalik dengan Weni Aryani yang masih mengejar pengakuan Reski Aditya, perjuangan Amalia Fujiawati baru saja usai. Gugatan asal-usul anak yang dilayangkan Amalia beberapa waktu lalu akhirnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bambang Pamungkas diputuskan tak terbukti sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan Amalia. Setelah itu, Bambang Pamungkas juga tak pernah melakukan pernikahan secara siri seperti pengakuan Amalia selama ini. Sejatinya, Amalia Fujiawati sudah menebak dirinya akan mengalami kekalahan. Bukti produk hukum bahwa nama Bambang bin Arifin yang tertera dalam putusan isbat pernikahan dinyatakan bukan Bambang Pamungkas yang dikenal publik sebagai legenda sepak bola. Meski hasil sidang putusan tak sesuai harapan, Amalia mengaku tetap lega. Walaupun ada secuil kekecewaan yang dirasakan, namun Amalia memilih menyimpannya dalam hati. Lalu seperti apa reaksi Bambang Pamungkas yang berada di posisi pemenang terkait gugatan perdata asal-usul anak Amalia? Benarkah Bambang akan menempuh upaya hukum lain untuk membersihkan namanya yang sudah terlanjur tercemar akibat pengakuan Amalia? Dalam persidangan tersebut, dalam putusan ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa itu adalah anak Bambang Pamungkas bin H. Misranto, karena pernikahan yang dilakukan atau yang terjadi antara Amalia Fujiawati bin Dr. Andes D. Arifman Rejo dengan Bambang Pamungkas bin H. Misranto itu tidak terbukti. Yang terbukti adalah pernikahan antara Amalia Fujiawati binti Dr. Andes D. Arifman Rejo dengan Bambang bin Dr. Andes B. Arifin. Ya alhamdulillah udah ada putusan ya. Setelah dari bulan Maret kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya akhirnya ada putusan. Ya apapun itu hasilnya alhamdulillah ala kulli hal ya, alhamdulillah atas segala keadaan. Pasti itu tetap yang terbaik dari Allah. Memang gugatan kami ditolak oleh Majelis Hakim dengan beberapa pertimbangan yang kalau bagi saya secara pribadi pertimbangannya itu agak-agak lucu. Tidak ada bukti DNA antara Anjani dengan bapaknya katanya. Dia nyampein kalau tidak ada pengajuan tes DNA gitu. Padahal jelas-jelas kami mengajukan tes DNA dan ditolak oleh Majelis Hakim tes DNA tersebut gitu. Tapi di situ Pak Hakim menulis bahwa tidak ada tes DNA karena kita tidak mengajukan. Kalau dalam kasus perdata yang dilihat itu adalah bukti formil gitu ya. Nah produk hukum isbat nikah itulah bukti formilnya. Jadi kami sebenarnya sudah menebak gitu. Itu akan seperti itu. Cuman alasan-alasan hakim lain yang tertulis di hasil putusan itu yang lucu-lucunya tuh seperti itu. Dia bersyukur aja bahwa permasalahan sudah selesai gitu. Itu dengan hasil yang menurut kami juga itu hasil yang terbaik. Tes DNA itu yang pernah disampaikan di media itu tidak pernah disampaikan di pengadilan, tidak pernah. Makanya di dalam pertimbangannya kan disampaikan bahwa tidak pernah ada pengajuan tes DNA. Hasil tes DNA itu nggak pernah diajukan di persidangan. Meski Amalia legowo menerima kekalahan, namun keputusan Majelis Hakim terkait gugatan asal-usul anak Bambang Pamungkas belum memiliki kekuatan hukum tetap. Amalia masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding ke tingkat pengadilan tinggi jika ia tetap berkeyakinan bahwa anak yang dilahirkannya adalah darah daging Bambang Pamungkas. Ya, keyakinan yang tertanam di hati Amalia memang patut diuji. Pasalnya, wanita itu telah melakukan tes DNA secara pribadi yang bisa dijadikan alat bukti jika banding ditempuh sebagai upaya perlawanan. Sayangnya Amalia tak mau gegabah. Ia enggan buru-buru mengambil upaya hukum lebih jauh, seolah belajar dari kekalahan yang baru saja ia terima. Akankah Amalia Fujiawati menyerah begitu saja? Ataukah demi anak Amalia akan terus maju pantang mundur sampai Bambang Pamungkas terketuk pintu hatinya? Kita belum tahu ada rencana apa-apa. Cuman saya ucapin selamat kepada Mas Bambang Pamungkas, juga kepada lawyernya Z Hasanul telah memenangkan perkara ini gitu kan, dan juga kepada Majelis Hakim yang sudah mensupport Mas Bambang juga dengan pengacaranya, saya ucapkan selamat. Ini kan baru putusan dari pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya. Ini baru tingkat pertama, dan kedua belah pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat punya hak untuk upaya hukum. Penggugat berhak untuk ajukan upaya hukum dengan banding, demikian halnya dengan tergugat.
punya hak untuk mengajukan upaya hukum dengan banding. Jadi putusan akan berkekuatan hukum tetap kalau kedua-duanya tidak mengajukan upaya hukum. Tapi kalau kedua-duanya, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat mengajukan upaya hukum, maka ditunggu dulu upaya hukum kedua belah pihak tersebut. Timbang ngakuin aja untuk kepentingan administrasi anak-anak ya kan, udah clear gitu loh. Kalau misalkan ngerasa berat sekali lagi masalah nafkah, ya udah ngomong aja jujur. Saya sekarang sudah tidak mampu lagi menafkahi, saya nggak akan bisa menafkahi, ya udah gak apa-apa gitu. Iya, tidak meminta itu gitu. Kalaupun misalkan sampean mau ngasih ibarat kata, ya itu silakan ke anaknya gitu. Maret 2021 silam, Amalia Fujiawati muncul untuk pertama kalinya di hadapan publik. Dalam keadaan mengandung, Amalia berteriak lantang menuntut pengakuan asal-usul anak dari Bambang Pamungkas. Sayangnya, jeritan hati Amalia tak pernah ditanggapi Bambang Pamungkas. Pesepak bola yang akrab disapa BP itu selalu bersembunyi dan enggan menghadapi sang mantan istri, berbanding terbalik dengan keberaniannya saat beraksi di lapangan hijau. Hingga detik ini pun, BP tak pernah mengeluarkan sepatah kata pun. Sampai akhirnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan dirinya menang, Bambang Pamungkas tetap enggan keluar dari persembunyiannya. Lalu sampai kapan BP akan diam? Benarkah bungkamnya sikap BP lantaran ia tak mau lagi dikaitkan dengan Amalia yang sudah menjadi masa lalunya itu? Jadi sebenarnya kalau kecewa karena hasil putusannya tuh enggak ya kan, maksudnya karena udah ketebak, karena ada terganjal produk hukum isbat nikah palsu ini nih. Tapi alasan-alasan hakim itu loh yang membuat saya akhirnya jadi, kok hakimnya seperti ini ya, padahal dalam persidangan dia tahu persis, lihat bukti foto, lihat bukti video, lihat bukti segala macam di situ. Tapi di surat putusan hakim menyatakan bahwa tidak terbukti ada pernikahan dengan Amalia dan Bambang Pamungkas katanya. Kenapa? Karena tergugat Bambang Pamungkas tidak mengakui adanya pernikahan. Ya sekarang mana ada maling ngaku gitu. Kalau dibilang palsu, palsu harus dia buktikan dulu. Itu palsu, kan dia hanya menyampaikan aja bahwa itu palsu. Pernah nggak namanya suatu akte dikatakan palsu, harus ada putusan tentang kepalsuan itu. Harus ada produk hukum yang memutus bahwa itu adalah palsu. Kalau hanya sekedar yang disampaikan hanya secara lisan, ya kita mau pertanyakan kebenarannya kan gitu. Ya saya berani bertanggung jawab lah dengan apa yang sudah saya lakukan gitu maksudnya. Kalau misalkan masalah mereka tetap seperti itu, ya itu apa ya, menjadi keputusan mereka sendiri, dan pasti akibat dari kebohongan yang dilakukan mereka pun pasti akan ditanggung sendiri. Atas saran keluarga juga, akhirnya kami memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara agama.